Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun lalu, sebelum saya memutuskan untuk membangun PLTS di rumah, ada pertanyaan yang selalu mengganjal di hati, yaitu berapa usia komponen masing-masing PLTS, terutama untuk komponen baterai atau aki. Pada saat itu, pengetahuan saya tentang PLTS itu betul-betul tidak paham, atau bisa dikatakan nol besar. Jadi sempat salah dalam perencanaan. Saya mengawali PLTS itu dengan membeli baterai Inco 45 ampere, yang mana baterai tersebut jenisnya untuk mobil. Karena pada saat itu tidak tahu, ya mau apa lagi. Setelah browsing akhirnya sedikit paham kalau untuk baterai PLTS itu ada jenisnya sendiri, atau orang lain biasa menyebutnya deep cycle. Di workshop sudah terpasang solar panel sebanyak 5000 WP. Kemudian untuk baterainya juga lumayan banyak. Dan untuk pemakaian PLTS di workshop ini sudah hampir 24 jam. Jadi hampir tidak pakai PLN sekarang, kecuali kalau saat mendung atau hujan sehari itu masih pakai PLN. Kemudian untuk di rumah juga sudah terpasang solar panel sebanyak 1600 WP. Kemudian untuk baterainya 2 kali 190 Ah dan 2 kali 170 Ah. Kalau untuk rumah hanya sekedar kecil-kecilan saja untuk backup kalau misal PLN padam. Pada video ini saya akan bahas tips agar baterai PLTS itu lebih awet, jangan sampai rusak sebelum masa pakainya. Kalau ada orang tanya berapa usia baterai PLTS, jujur saya tidak bisa jawab, karena saya belum membuktikan sendiri. Dengan pemakaian yang benar, harapan kita baterai PLTS itu lebih awet. Kalau bisa jangan rusak dulu sebelum masa pakainya. Ada beberapa hal yang banyak orang tidak paham tentang baterai PLTS, termasuk saya pada saat itu, yaitu discharging baterai atau pemakaian baterai atau pengosongan baterai. Itu banyak yang salah, dan dulu juga saya sempat salah, ya karena tidak pahaman saya saat itu. Ada 2 parameter penting yang menentukan keawetan dari baterai. Yang pertama itu adalah sistem dari panel itu sendiri. Yang kedua adalah dari user atau pemakai sendiri. Sistem panel itu harus ada cut off tegangan terendah, itu penting. Kemudian user sendiri, pemakai sendiri juga tidak boleh ngawur dalam pemakaiannya. Saya coba akan menjelaskan lewat kertas di sini. 2 hal penting itu, yang pertama adalah sistem kerja panel. Kalau Anda membuat sistem kerja panel, kondisikan itu pemakaian baterai atau discharging itu jangan sampai di 11 volt. Semakin tinggi DOD-nya, maka keawetan baterai itu semakin lama. Untuk mengamankan baterai jangan sampai di 11 volt itu bisa dilakukan dengan memfungsikan load pada SCC. Jadi load SCC itu nanti yang akan men-trigger relay, kemudian relay itu nanti bisa difungsikan untuk memutus kontaktor atau memutus switch dari inverter, sehingga saat baterai di 11 volt maka beban akan off atau akan switch ke PLN. Yang kedua, Anda bisa menggunakan alat bantu selain SCC, itu namanya LVD, low voltage disconnect. Ini saya ambil contoh seperti ini. Ini kan tidak ada SCC, jadi ini panel backup power bank. Ini
untuk ngamanin baterai supaya ndak sampai di 11 volt biar tidak cepat rusak, saya menggunakan LVD. LVD ini nanti yang akan men-trigger relay DC, kemudian relay DC ini akan memutus switch dari inverter, sehingga saat tegangan di 11 volt atau sesuai setting dari LVD ini maka inverter akan mati. Jadi ada dua cara, pakai load SCC atau pakai alat eksternal seperti ini LVD. Kalau untuk alat pakai load SCC itu seperti ini. Ini load SCC ini nanti yang akan menggerakkan relay DC RDC 2. Nah, kalau RDC 1 digerakkan sama LVD ini. Jadi kalau untuk merangkai ini memang ada apa ya harus punya sedikit keahlian di bidang listrik ya. Tapi di YouTube itu sudah banyak sebenarnya tutorial cara merangkai wiring-wiring ATS, itu banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah discharging baterai. Discharging itu yo bahasa gampangnya itu baterai kalau dikasih beban, entah itu lampu atau entah itu inverter. Berapa watt beban yang diizinkan untuk sebuah baterai? Nah, di sini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 10% dari kapasitas baterai terpasang, ada 20% dari kapasitas baterai terpasang. Silakan mau yang anggap yang mana, kalau lebih amannya si 10%, tapi kalau saya sih cenderung 20%. Karena kalau untuk 10%, wih banyak banget ini kapasitas baterainya, kebutuhan baterainya untuk dayanya. Saya akan ambil contoh sederhana dengan baterai 100 Ah. Baterai 100 Ah itu artinya 100 ampere kali 12 volt itu sama dengan 1200 Wh, watt hours, watt jam. Kalau kita berpedoman pada 10% atau C10, maka 1200 Wh ini dikali 10% berarti 120 watt. Ini adalah nilai beban yang diizinkan untuk satu buah baterai 100 Ah. Kalau kita berpedoman pada 20% C20, maka beban yang diizinkan adalah 240 watt. Dari pengalaman saya jual, ini banyak orang yang salah paham. Rata-rata orang menganggap itu acuan watt beban itu hanya dari inverternya. Jadi nganggap inverter itu segala-galanya. Inverter bisa running maksimal itu kalau diimbangi dengan baterai yang tercukupi. Saya katakanlah seperti ini ya. Saya mempunyai baterai 200 Ah. Kemudian saya pakai inverter katakanlah 3000 watt. Kalau 200 Ah running maksimal kalau kita nurut acuan 20% misal 2 adalah 480. Sementara inverternya 3000 watt. Lah itu banyak orang yang salah paham menganggap inverter itu segala-galanya tanpa memperdulikan baterai. Ini adalah dua hal penting yang nomor 2 yang rata-rata orang tidak paham. Ini dari pengalaman saya komunikasi dengan konsumen. Di sini saya akan mengambil contoh barang yang ada di depan saya. Jadi ini panel backup 3000 watt. Kemudian bawahnya ada baterainya 190 Ah kali 4. Untuk perhitungannya seperti ini. Inverter 3000 watt ya. Baterainya 190 kali 12 volt kali 4 biji. Satu baterai itu berarti 2280 Wh dikali 4 biji. Berarti total semua energi yang bisa disimpan itu 9120 Wh. Kalau kita mengikuti acuan 10%, maka beban yang diizinkan adalah 912 watt. Meskipun inverternya 3000 watt.
Kalau kita ngikutin acuan 20%, maka beban yang diizinkan 1820 watt meskipun inverternya 3000 watt. Jadi dari sini itu faktor terpenting itu ya sebenarnya user, bukan hanya sekedar panel. Panelnya otomatis oke, saat 11 volt dia bisa cut off, bisa mati, bisa switch ke PLN. Tapi kalau cara orang pakainya ndak bener, ya sama aja bohong namanya. Jadi dua hal penting ini. Kalau yang lain-lain masih banyak sebenarnya, termasuk penempatan baterai itu jangan terkena sinar matahari langsung, itu juga salah satu. Tapi dua hal penting ini yang saya jelaskan di video ini. Kemudian banyak juga pertanyaan, Mas gimana kalau baterai saya rangkai 24 volt, kalau saya rangkai 48 volt, itu ngitungnya gimana? Apa sama kayak yang kalau saya rangkai 12 volt? Jadi ngitung kapasitas baterai itu biar ndak bingung, sebaiknya dihitung per baterai, terlepas itu mau rangkaian seri atau mau rangkaian paralel, mau main 24 atau main 48 volt. Ngitung per baterai itu gimana? Ini contoh di depan ada baterai 190 Ah kali 4, cuman inverternya 24 volt. Jadi saya main 24 volt. Ngitungnya cukup per baterai saja biar ndak tambah bingung. 190 Ah kali 12 volt. 12 volt ini kan volt tiap baterai. 90 Ah ini kan kapasitas ampere dari baterai. Kemudian kalikan jumlah baterai yang terpasang. Berarti per baterainya ini mempunyai kapasitas 2280 kali 4 biji. Ketemunya total dari 4 baterai ini adalah 9180 Wh. Kemudian kalau misal kita rangkai di 48 volt, jatuhnya juga sama nanti ketemunya 190 Ah kali 48 volt, bukan kali jumlah lagi karena sudah terangkai 48 volt. Jadi ketemunya dari 4 baterai kalau dirangkai seri menjadi 48 volt, ketemunya juga sama 9120 Wh. Nah, ketemunya juga sama. Kemudian kalau kita rangkai dengan 24 volt, berarti nanti ada 2 baterai. Kalau misal kita hitungnya main di 24 volt, 190 Ah kali 24 kali jumlahnya ada 2. Kalau dihitung dari 48 volt, dari atas ini turun ya, dari bawah ini juga turun. Jatuhnya juga ketemunya sama Wh-nya 9120 Wh. Jadi daripada bingung main 12, 24 atau 48, baiknya kalau hitung per biji dari baterai. Kalau misal sisi sini, misal katakanlah ini 24 volt ya, yang sini 100 Ah, ya udah dihitung per biji. 100 Ah-nya 2 kali 12 volt kali biji jumlah. Ini 190 Ah 2, 190 kali 12 kali 2 kali jumlah, biar ndak tambah bingung. Oke, jadi video yang saya bahas ini itu untuk kategori baterai lead acid asam timbal. Insya Allah nanti kalau ada waktu, karena ini pertanyaan itu banyak sekali ya, orang-orang konsumen ternyata ngedropnya baterai. Ngedrop itu dari tegangan standby, kemudian ada beban dia turun voltnya. Ya memang kategorinya lead acid itu seperti ini. Nanti saya akan bahas perbandingan lead acid dengan lithium, insya Allah kalau ada waktu ya. Sekalian jawabin pertanyaan-pertanyaan biar saya ndak mumet ditanyain orang, baterai saya kok ngedrop seperti ini, kok gini ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.